Saya datang nih ke rumah orang tua, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nggak usah repot-repot bawa ginian, yang penting datang aja udah girang. Orang tua saya bilang begitu kan. Tapi kue geplak saya tetap diambil, dimakan. Enggak, ditaruh aja di lemari. Gitu. Dengan niat nanti kalau ibu saya mau lebaran kemana, nah yang dari saya itu yang dibawa. Gitu. Bener. Besoknya begitu saya lihat, nah kue geplak saya udah nggak ada tuh, berarti udah jalan tuh kue geplak, ya kan? Ibu saya bawa tuh kue geplak dari saya ke rumah saudaranya, ya kan? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nggak usah repot-repot, ya Allah, pakai bawa-bawa ginian segala. Orangnya aja datang udah girang, tapi kue geplak yang dari saya tuh diambil juga, dimakan. Enggak, ditaruh aja di lemari, gitu. Dengan niat nanti kalau dia mau lebaran lagi kemana, nah itu aja yang dibawa, begitu kan? Jadi bu, perjalanan kue geplak saya dari rumah saya ke rumah ibu saya, ke rumah saudara itu berhari-hari itu, Bu. Sampai pada suatu hari di rumah saya tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat, kayaknya kue geplak saya tuh. Balik lagi dia. Saya tahunya dari mana, Bu? Begitu saya buka, kan emang gompal, sengaja saya gompalin. Nah, gompalannya saya simpen. Saya cocokin lagi, cocok bener. Cuman begitu saya makan udah nggak bisa, Bu. Udah tengik gitu, udah berhari-hari gitu. Emang ada Nabi SAW lebaran kemana-mana bawa teng-tengan. Apaan tuh ya Rasul? Geplak, lo mau? Nggak ada. Bukan budayanya Nabi kan begitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kajian kita pada pagi hari ini insya Allah kita akan bicara tentang hal-hal yang terkait dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus ketika beliau menjalani bulan Ramadan dan juga hari raya Idul Fitri. Ramadan sudah kita jalani lebih dari separohnya, bahkan hanya kurang lebih hitungan ya seminggu lagi lah kira-kira. Insya Allah kalau enggak Minggu, Senin begitu ya, ketemunya hari ini kita akan sudah masuk hari raya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ramadan dan masuk ke hari raya? Nah, jamaah sekalian, agak sedikit berbeda bagaimana cara Nabi menjalani bulan Ramadan dan hari raya kalau dibandingkan dengan kita sebagai umatnya. Memang tidak harus sama, karena kan namanya Allah menciptakan manusia dengan beragam latar belakang budaya. Sebenarnya kalau Nabi dalam urusan hari raya, jamaah sekalian, tidak memberikan ketentuan merayakan Idul Fitri itu harus begini atau harus begitu. Tapi paling tidak kita punya beberapa catatan apa yang dilakukan beliau di hari raya. Beberapa catatan itu yang pertama adalah, ini kebiasaan Nabi ya, setiap kali datang hari raya Idul Fitri, beliau selalu mengawali hari itu dengan makan terlebih dahulu.
makan dalam artian sarapan makanan pokok. Kalau cara kita makan nasi, bukan sekedar ngemil, tapi makan dalam arti makanan pokok. Kenapa begitu? Karena memang itu sesuai dengan nama hari tersebut. Ya, hari tanggal 1 Syawal itu disebut Idul Fitr, hari raya makan. Di mana pada hari itu disunnahkan kita mendahulukan makan daripada sholat Idul Fitri. Maksudnya makan dulu baru sholat. Nah, ini kebalikan dari kalau kita Idul Adha. Kalau Idul Adha kita disunnahkan sholat dulu, baru setelah sholat kita makan. Jadi makan, sholat, sholat, makan itu di 2 hari raya itu berbeda. Untuk yang Idul Fitri, ya, maka yang lebih disunnahkan adalah makan dulu baru sholat. Karena apa? Karena nama hari rayanya Idul Fitr yang artinya hari raya makan. Itu yang pertama, jamaah sekalian. Lalu yang kedua, selain beliau memulai hari itu dengan makan, beliau juga mengajak semua orang untuk ikut juga pada makan. Baik yang orang kaya dalam arti pada punya makanan, ataupun juga orang-orang yang fakir, orang miskin yang tidak punya makanan, itu diajak makan juga. Disitulah beliau berbagi makanannya, yang disebut dengan sedekah fitr, shadaqatul fitri, bersedekah makanan di hari raya Idul Fitr. Kita hari ini mengenalnya dengan istilah yang sedikit berbeda, namanya zakat fitrah. Sebenarnya aslinya itu, jamaah sekalian, agar hari itu kita semua pada makan. Jangan sampai ada yang puasa, karena berpuasa di hari raya itu hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Jadi kesunahan afdolnya paling utama di hari raya itu adalah makan. Baik makan dalam arti kita harta atau makanan kita sendiri, ataupun kita berbagi makanan kita kepada tetangga, pada orang lain, yang khususnya dalam hal ini orang-orang yang miskin. Nah, para ulama kemudian memasukkan sedekah makanan ini ke dalam bagian dari zakat yang besar. Hanya saja bedanya zakat itu terdiri dari 2 macam. Ada zakat yang memang kaitannya dengan kekayaan atau harta. Misalnya orang punya emas, punya perak. Kalau sudah terpenuhi nisab dan haulnya, wajib dia bayarkan, tapi membayarnya tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Itu tergantung kapan jatuh temponya. Orang menanam pohon-pohon tertentu yang hasilnya bisa buat jadi makanan pokok, maka zakatnya bukan Ramadan, zakatnya ya pas panen. Orang punya ternak, entah itu kambing, sapi, unta, kalau sudah terpenuhi nisab dan 1 haulnya, memang wajib untuk dizakatkan, tapi belum tentu jatuh temponya adalah di bulan Ramadan. Sehingga zakat itu memang rukun Islam, tapi kalau kaitannya dengan harta, cara membayarkannya ada hitungannya, dan kapan harus dikeluarkannya tentu tergantung dari ketentuan dan syarat pada zakat itu, yang bisa jadi tidak selalu ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Nah, zakat yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan itu adalah zakatul fitr, yang intinya adalah pada hari raya itu. Jadi pagi-pagi, Pak, Nabi makan, kemudian beliau berbagi makanannya. Mungkin pertanyaannya begini, kalau berbagi makanannya itu di pagi hari, apa sempat begitu, Pak? Karena kan mau sholat Idul Fitri. Jawabannya sempat karena apa? Pertama, makanan yang diberi itu makanan yang sudah siap dimakan, yaitu kurma. Hanya saja mungkin kalau kita di zaman sekarang
orang pagi-pagi makan kurma nggak nendang, Pak. Kenapa? Karena bukan budaya kita. Beda dengan orang-orang di masa Nabi, kalau mereka makan kurma, nah itu sebenarnya makan pokok. Kayak kita makan nasi. Makanya dibilang Rasulullah itu mendahulukan berbuka dengan makan kurma. Nah itu Pak, beliau makan kurma sepiring. Jadi kalau udah makan kurma kenyang, setelah itu sholat. Setelah itu ya udah nggak makan lagi. Beda sama kita buka pakai kurma sebutir 2 butir, ya kan? Kalau ditanya udah makan apa belum? Belum. Kenapa? Karena belum kena nasi. Jadi buka itu dengan kurma, air putih, sholat, habis itu baru makan nasi padang, begitu. Nah itu beda Pak sama kita, karena perutnya, setelannya beda. Kita bisa makan kurma 1 piring, tetap aja masih nyari nasi juga karena memang bukan makanan kita. Nah Nabi SAW itu pagi-pagi hari raya itu makan kurma sepiring kenyang, lalu kurma itu beliau bagikan juga kepada fakir miskin dan fakir miskinnya dimakan. Kalau kita hari raya bagi-bagi kurma, fakir miskinnya nolak. Buat apaan? Kan Ramadan udah selesai. Karena di kepala kita kurma itu buka. Nah, kalau bukan buka puasa enggak kurma. Padahal Nabi buka puasa kurma, lebaran ya kurma, setiap hari ya kurma, setiap pagi makan pagi sarapan kurma, siang kurma, malam kurma. Kita kalau kebanyakan kurma bibirnya jontor, agak sesuai dengan ukuran kita. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, lebarannya Nabi itu diawali dengan makan dan berbagi makanan. Itulah yang disebut dengan hari raya makan, disebut dengan istilah Idul Fitr, hari raya makan. Nah setelah makan-makan selesai, barulah kemudian Nabi salat berjamaah. Nah yang menarik, mungkin Bapak Ibu bisa kasih tahu saya, pertanyaannya begini, kenapa salat Idul Fitri yang dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabat itu tidak pernah dikerjakan di dalam Masjid Nabawi. Padahal rumah beliau nempel sama Masjid Nabawi. Padahal setiap hari sholat 5 waktu, sholatnya di Masjid Nabawi. Sholat Jumat di Masjid Nabawi. Sholat Tarawih di Masjid Nabawi. Karena memang Masjid Nabawi itu masjid yang kalau kita sholat di dalamnya, kata Nabi, diganjar berkali-kali lipat setiap sholat itu sampai 1000 kali ganjarannya. Artinya kita sholat di masjid kayak gini biasa, sholat subuh 2 rakaat, dapatkan pahala. Tapi kalau subuhnya di Masjid Nabawi, maka pahalanya kali 1000. Kan banyak tuh. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ketika Nabi SAW menjalankan sholat Idul Fitri dan juga nantinya Idul Adha tidak pernah dilakukan di dalam Masjid Nabawi. Dan itu terulang-ulang. Setiap tahun, setiap kali mengerjakan sholat Idul Fitr, Nabi tidak pernah melakukannya di dalam masjid. Pertanyaannya, kenapa? Ada apa? Ada apa dengan Masjid Nabawi sehingga Nabi tidak pernah mengerjakannya di dalam masjid untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Ada yang tahu nggak jawabannya, Pak? Kenapa kira-kira? Supaya apa, Bu? Tidak wajib? Oh, tidak dianggap wajib. Oh, iya memang nggak wajib sih. Tapi kan sholat tarawih di Masjid Nabawi. Sholat tarawih di Masjid Nabawi. Nah, kenapa kok enggak tarawihnya di luar? Bukan di masjid. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian. Alasan kenapa Nabi tidak pernah mengerjakan sholat Idul Fitri di Masjid Nabawi, alasannya simpel dan sederhana. Enggak muat. Dah gitu doang. Enggak muat. Kok nggak muat? Nah, ini dia yang mau kita jelaskan. Jadi, sholat Idul Fitri itu mengajak orang sebegitu banyaknya, sampai-sampai ibu-ibu yang lagi dapat haid pun disuruh
hadir. Disuruh hadir. Dan tidak boleh ada sholat Idul Fitri di beberapa tempat. Satu saja. Semua kumpul di satu titik. Nah, ini berbeda misalnya dengan sholat 5 waktu. Di Masjid Nabawi, ya, setiap hari ada sholat 5 waktu. Tapi bersamaan dengan itu, di dalam kota Madinah di masa Nabi, itu ada banyak juga masjid-masjid yang lain. Jadi jamaah itu tidak tertumpah di Masjid Nabawi doang, tapi pecah di berbagai masjid. Sholat 5 waktu. Nah, tapi kalau hari Jumat, khusus seminggu sekali hari Jumat, sholat Jumat itu hanya boleh dikerjakan di Masjid Nabawi, masjid yang lain libur. Tidak ada masjid di masa Nabi yang mengadakan sholat Jumat kecuali hanya Masjid Nabawi. Nah, maka masjid jadi penuh. Tapi sepenuh-penuhnya Masjid Nabawi di zaman itu, kalau untuk sholat Jumat, perempuan tidak wajib. Apalagi yang haid, nggak usah datang. Begitu juga anak-anak itu tidak wajib sholat Jumat. Begitu juga musafir, orang-orang yang tinggal di gurun-gurun pasir itu tidak perlu datang sholat Jumat. Mereka bebas, tidak terkena kewajiban sholat Jumat. Termasuk juga para budak, walaupun dia laki-laki muslim akil baligh, tapi kalau statusnya budak tidak wajib sholat Jumat. Maka di masa Nabi kalau ada orang laki-laki pada saat lagi Jumatan dia keluyuran kemana-mana, orang semua tahu, oh dia budak, dia nggak wajib sholat Jumat, begitu. Orang sakit pun begitu, sakit tidak wajib sholat Jumat. Jadi ya masjidnya nampung lah begitu ya, untuk dilakukan sholat Jumat penduduk, tapi tidak semuanya. Nah, giliran sholat Idul Fitri, perempuan diajak hadir. Bahkan yang haid ikut hadir juga. Anak-anak dikerahkan juga. Orang-orang yang lagi musafir itu dikerahkan juga. Penduduk dari Bawadi, dari suku-suku yang ada di padang pasir, itu diajak hadir juga. Sehingga dengan demikian, kalaulah sholat itu dikerjakan di dalam masjid, maka tidak akan bisa menampung jamaah. Nah, oleh karena itulah alternatifnya di zaman Nabi, kita pindahkan sholat ini ke tempat yang luas, yang menampung jamaah tidak terhingga, yaitu keluar dari pemukiman kota Madinah di padang pasir. Di luar kota Madinah, di padang pasir. Nah, kalau di situ mau berapa juta orang aja kan aman, ya. Nah, maka ada kejadian begini. Habis makan, ya, berbagi zakat, Nabi kalau mau ke tempat sholat itu jalan kaki, ngelewatin jalan-jalan di kota Madinah. Dari satu rumah ke rumah yang lain terus itu sampai ke luar batas pemukiman orang-orang Madinah. Nah, ketemu padang pasir, disitulah dilaksanakan event sholat Idul Fitri dan nantinya juga Idul Adha. Bahkan juga nanti kalau ada sholat apa yang buat minta hujan itu, sholat istisqa, ya kan? Nah, tempatnya di situ juga. Istisqa lebih parah lagi, bahkan hewan-hewan pun diajak juga, diajak hadir tapi nggak ikut sholat, ya kan, ditaruh aja di pinggir-pinggiran begitu. Wanita yang haid kalau Idul Fitri nggak ikut sholat, tapi duduk di pinggir-pinggir, tapi mereka ikut menghadiri. Ada sholatnya kan, ada khutbahnya. Nah, yang khutbah itu kan mereka ikut dengerin, kalau sholatnya nggak ikut karena lagi haid. Nah, berjalan kakinya Nabi dari rumah menuju ke tempat sholat. Disitulah Nabi sambil jalan, sambil berzikir. Tahu nggak lafaz zikirnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, sambil jalan. Nah, itulah boleh jadi sekarang ada orang takbir keliling, Pak. Takbir muter-muter kota Jakarta naik truk. Nah, itu asal muasalnya adalah bukan takbir malam-malam keliling-keliling kota, bukan bawa obor atau oncor gitu, bukan. Aslinya itu
habis subuh nih kayak gini, habis makan menuju ke tempat sholat, Nabi berjalan sambil membaca lafaz takbir. Takbir bukan keliling ya, tapi takbir sambil menuju ke tempat tujuan. Nah, jamaah sekalian, memang kalau di zaman Nabi ya, yang namanya sholat Idul Fitr, setelah selesai sholat, ya udah bubar, jamaah pulang lagi ke rumah masing-masing, dan Nabi SAW itu juga pulang. Cuma diriwayatkan Nabi kalau pulang, ya, itu rutenya, jalannya tidak sama dengan rute yang berangkatnya. Jadi pulangnya lewat jalan yang lain lah. Nah, di sepanjang jalan itulah Nabi kalau ketemu dengan para sahabat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima semua amal-amal kita. Jadi saling mendoakanlah di situ, sudah. Terus Nabi pulang, selesai. Begitu doang Pak, Bu, lebarannya Nabi. Nggak ada tuh yang namanya maaf-maafan, yang namanya keliling kampung, terus datang ke rumah keluarga, ke rumah saudara, ke rumah mertua. Itu memang budayanya tidak seperti itu kalau di masa Nabi. Buat Nabi sendiri, selesai sholat Idul Fitri, udah selesai begitu aja. Tapi nanti warga Madinah, sebagiannya ada yang merayakan. Nah, apa perayaannya? Karena banyak dari mereka itu para budak wanita, ya kan? Sebagian dari mereka ada yang dari keturunan Afrika dan sebagainya. Nah, mereka kemudian pada bernyanyi-nyanyi, menari-nari di hadapan Nabi. Saat itu Sayyidina Abu Bakar merasa kok nggak pantas ya orang nyanyi-nyanyi, nari-nari di depan Nabi. Maka diusir mereka, sana, jangan begitu di depan Nabi. Gitu. Ya bukannya nggak boleh, tapi jangan di depan Nabi gitu loh. Cuma saat itu Nabi bilang, biarin aja Abu Bakar, orang dia lagi seneng-seneng gitu. Maka tidak dilarang kalau pada hari raya mereka merayakannya dengan berbagai macam kegiatan dan acara, termasuk itu orang-orang Afrika pada nyanyi-nyanyi, pada nari-nari, mereka punya tarian-tarian khusus, punya lagu-lagu khusus dan sebagainya, dan Nabi membolehkan jatuh-jatuhnya mubah. Nabi tidak mengerjakan, tapi Nabi mendiamkan saja. Nah, dari situlah kemudian terbuka peluang buat kita umat Islam mau berekspresi kayak gimana aja, asalkan tidak melanggar ketentuan syar'i, kita boleh melakukannya. Dasarnya Nabi membolehkan orang-orang melaksanakan pesta atau katakanlah ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan di di tanggal 1 Syawal itu. Nah, kita Bapak Ibu sekalian, orang Indonesia kalau dibilang lebaran, wah itu paling sibuk, lebih rame daripada orang Afrika di masa Nabi, ya kan? Lebaran kita Bapak Ibu sekalian identik dengan nomor 1 ya, pulang kampung. Ya, pulang kampung itu kayak di kita tuh kayak fardu ain. Kalau nggak pulang kampung kayak dosa 7 turunan gitu ya. Makanya pemerintah pun meliburkan panjang. Ya kan? Nih hari ini nih, dari kemarin itu gelombang mudik sudah mulai. Diperkirakan ada 146 juta gitu ya orang yang mudik di tahun ini. Ini udah turun 20% dibandingkan tahun lalu. Tapi angkanya dahsyat. Begini, maksud saya begini. Bapak Ibu tahu ya, kalau orang haji itu kan antri sampai 40 tahun, ya kan? Kenapa? Karena padat katanya. Tapi sepadat-padatnya Mina, Arafah itu tetap saja maksimal cuma sekitar 4 juta aja. Resminya dibuka 2.500.000, tapi kenyataannya bisa sampai 2 kali lipat, 4 juta, 5 juta. Maksimal 5 juta, udah nggak bisa lebih dari segitu. Untuk Mina, Arafah, Muzdalifah. Itu pun banyak korban. Berapa? 5 juta. Berapa orang yang mudik di negeri kita?
146 juta. Itu jauh lebih dahsyat daripada haji di Mekah. Saking gedenya orang Indonesia merayakan Idul Fitri, sampai liburnya pun nggak bisa, cuman sehari. Pada ngamuk Pak, kalau di kita boleh lebaran tapi sehari doang. Tanggal 1, tanggal 2 udah masuk. Wah itu pada ngamuk Pak. Yang ngamuk bukan hanya orang Islam, yang ngamuk orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha pada ngamuk juga. Enak aja lebaran cuma sehari. Enggak. Nah di kita tuh Pak, lebaran resminya dari H-7 sampai H+7. 14 hari Pak. Berturut-turut kita merayakan Idul Fitri. Lebih dahsyat dari di zaman Nabi. Ya kan? Nah belum lagi yang namanya lebaran kita itu identik dengan ya bagi-bagi hadiah, termasuk diantaranya THR, tunjangan hari raya. Wah, kalau lebaran tidak boleh ada THR, ngamuk lagi Pak. Kenapa? Karena di kita THR itu udah kewajiban, tidak bisa tidak. Lebaran nggak ada THR, kita demo aja, begitu kan. Nah, termasuk angpau gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan di masa Nabi, orang pulang mudik ke lebaran Pak. Nabi nggak pernah. Belum pernah sekalipun di dalam kehidupan Nabi, kalau lebaran beliau pulang mudik. Emang ada Pak? Di tengah-tengah Ramadan gitu Nabi sibuk cari tiket, mau kemana ya Rasul? Pulang kampung. Nggak ada. Nabi nggak pernah pulang kampung, ya kan? Karena memang bukan budayanya. Begitu juga emang Nabi pernah di tengah Ramadan sibuk nukerin duit, mau nyari recehan nih, mau bagi-bagi ponakan gitu. Nggak ada juga. Itu bukan budayanya dari Nabi. Tapi kita sekarang udah siap nih, nukerin duit udah belum? Ntar kalau pas hari raya buat ngasih-ngasih angpau kepada ponakan, pada anak-anak gitu ya. Nah itu nggak pernah terjadi. Bahkan nih ya, ini kan budaya kita. Lebaran tuh identik dengan kita berkunjung ke rumah saudara, ya kan? Kumpul keluarga gitu ya. Datang ke rumah orang tua. Kita Pak, kalau punya orang tua, ya lebaran kok nggak datang, wah bisa dicap anak durhaka kita. Ya kan, punya mertua kagak datang ke rumah mertua, wah jadi bahan omongan itu, ya kan, dianggap mantu kualat gitu. Kenapa? Karena budaya kita lebaran kumpul di rumah orang tua, suka nggak suka harus datang. Nah sementara kalau kita bandingkan dengan di zaman Nabi, Nabi memang nggak punya orang tua sih, kan beliau sudah wafat orang tuanya sejak beliau masih kecil kan. Tapi kalau mertua itu Nabi punya 2 loh. Nabi punya istri namanya Aisyah, anaknya Abu Bakar. Berarti Abu Bakar itu mertuanya Nabi. Nabi punya istri namanya Hafsah, putrinya Umar bin Khattab. Berarti Umar itu adalah mertuanya Nabi. Tapi walaupun punya 2 mertua, nggak pernah tuh Nabi hari raya itu datang sowan ke rumah mertua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Rasulullah, ada apa ya? Enggak, mau sungkem gitu kan, nggak pernah. Nabi itu tidak model yang datang ke rumah orang tua sungkem gitu ya, mohon maaf lahir batin gitu, enggak. Karena apa? Karena memang bukan budayanya. Nah kalau kita melakukannya boleh apa enggak? Boleh, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena Nabi juga tidak melarangnya. Silahkanlah diekspresikan lebaran Anda dengan berbagai macam budaya. Termasuk nih Pak, yang unik sekali di kita, boleh jadi di negara Islam yang lain tuh tidak ada, yaitu budaya maaf-maafan. Pak, kenapa saya bilang unik maaf-maafan? Karena sebenarnya nggak punya salah, ya kan? Orang tuh kalau minta maaf kan kalau dia salah, kalau dia bikin salah dia minta maaf, maka harus dimaafkan, itu baik. Tapi kalau nggak punya salah, ujuk-ujuk minta maaf, kan kita emang kenapa kok minta maaf kan gitu ya. Ini di luar Ramadan tiba-tiba ada orang datang, Pak minta maaf Pak. Hah? Kenapa emang? Enggak, pokoknya minta maaf aja. Kita mikir, kenapa ya dia minta maaf? Jangan-jangan dia nabrak mobil apa gitu kan. Tapi kalau hari raya Idul Fitri, orang ketemu nggak pernah ketemu minta maaf. Keren nggak tuh Pak? Nggak kenal aja minta maaf. Tuh saya punya tetangga Pak, orang Jawa.
Tahun kemarin tuh dia pulang kampung, begitu balik ke Jakarta, dia ke rumah saya minta maaf, gitu kan. Sambil dia ajak saudaranya dari kampung yang belum pernah ke Jakarta, belum pernah ketemu saya. Saudaranya juga bilang begini, Pak Ustadz, saya juga minta maaf gitu. Saya bilang, kalau saudara ente yang tetangga saya minta maaf wajar, kan kita setiap hari ketemu. Siapa tahu ada salah-salah dan sebagainya. Nah kalau ente salah apa sama saya gitu? Apa ente bikin salah? Enggak Pak Ustadz, saya enggak bikin salah. Lah kenapa minta maaf? Saya juga bingung kenapa saya minta maaf. Nah itu namanya maaf-maafan, bukan maaf betulan Pak. Ya, mari kita bermaaf-maafan. Ya maaf-maafan doang gitu kan. Kenal kagak, apa kagak, tiba-tiba minta maaf gitu. Beberapa tahun yang lalu Pak, saya diundang untuk khutbah Idul Fitri. Kebetulan tempatnya di sebuah komplek, yaitu di lapangan begitu kan. Itu saya lihat dari atas mimbar, penuh banget orang. Ada kali 5.000 orang itu jamaahnya. Begitu udah selesai khutbah, saya mau pulang, dicegah sama panitia. Jangan pulang dulu Pak Ustadz. Loh kenapa? Ini jamaah pada mau maaf-maafan sama Pak Ustadz. Bikin barisan gitu. Saya lihat dari atas, panjang banget barisannya gitu kan. Nah ini saya pulangnya asar apa gimana nih kan. Akhirnya saya naik lagi ke panggung mimbar, saya bilang, jamaah, saya sudah maafkan Anda semua. Dah, pulang dah, bubar, nggak usah pakai atu-atu salaman gitu kan. Kapan pulangnya saya kalau semua pada salaman begitu. Ya ini budaya. Ya kita kenal nggak kenal, ya udah minta maaf. Dan salah satu keuntungannya gini Pak, kalau ada orang punya salah betulan, cuman mau minta maaf gengsi. Minta maaf lo, bikin salah sama dia gitu. Enggak dia aja yang minta maaf duluan dulu sama saya, kan gitu kalau di luar. Nah, begitu lebaran, saru Pak, nggak ketahuan. Ya kan, maaf lahir batin ya, maaf ya, gitu. Padahal emang dia punya salah. Cuman kalau di luar lebaran, dia gengsi, minta maaf duluan. Nah begitu lebaran kan nggak ketahuan jadinya. Padahal tuh beneran Pak. Nah itu bukan maaf-maafan, itu maaf betulan. Nah gitu. Jadi ada dua jenis maaf nih. Maaf betulan sama maaf-maafan. Begitu ya. Itu budaya kita sih. Kalau Nabi nggak ada Pak maaf-maafan gitu. Kalau salah ya minta maaf aja. Yang saya perhatikan jamaah sekalian, di Jakarta, saya nggak tahu kalau di tempat lain, karena saya orang Jakarta, Lebaran itu juga ada yang unik Pak. Lebaran bukan hanya ke rumah saudara, orang tua, tapi juga ke rumah kakek yang sudah meninggal. Berarti lebarannya ke kuburan. Itu seru juga Pak, soalnya dekat rumah saya, itu ada kuburan Menteng Pulo. Itu kalau hari raya habis sholat, padat Pak di situ. Ya macet gitu. Saya bilang mau ngapain orang pada ke kuburan? Lah ngapain lebaran ke kuburan? Silaturahmi kepada yang udah meninggal, gitu kan? Nah, di sini ada nggak? Tadi saya lewat situ depan tuh ada kuburan juga itu ya. Ini kalau sekarang masih sepi Pak, ntar hari raya kayaknya rame itu. Jadi ternyata begini Pak, udah benar mereka silaturahmi karena walaupun orang di dalam kuburan itu kelihatannya mati Pak, sebenarnya mereka tahu dan mereka bahagia juga didatengin sama keluarganya. Soalnya apa? Ya kan dibacain lah minimal doa gitu ya. Allahumma firlahu warhamhu. Setidak-tidaknya baca Fatihah. Setidak-tidaknya Pak, begitu masuk area kuburan, kita kan ngucapin salam, ya kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu Pak, mereka bahagia diucapin salam karena salam itu kan doa, ya kan? Dan jangan dikira mereka diem aja, enggak. Mereka jawab Pak salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Cuman kita nggak dengar Pak jawabannya. Kalau sampai kita dengar jawaban salam, kita pulang. Ya dia pada jawab gitu. Kagak jadi kita ziarah kubur. Kenapa? Pada jawab, apalagi ada kuburan kakek di pojokan. Bilang, cucu mana aja, kapan nyusul? Ya kagak jadi kita. Tanyain kapan nyusul, gitu. Cuman salam doang gitu ya. Nah itu budaya. Budaya itu ya tidak harus dihancurkan karena memang udah begitu. Cuman memang kadang-kadang bikin macet itu Pak. Makanya saya bilang biar nggak macet diatur. Ziarah jangan bareng. Ya minimal ada shift pagi, shift siang. Nah kalau yang enak tuh Pak shift malam mulai jam 12. Nah itu aman gitu ya kan.
Paling yang di kuburan ngomel, aku udah mau tidur lu baru datang, nah gitu kan, nggak bawa apa-apaan lagi. Jamaah sekalian, berlebaran bertamu ke rumah keluarga saudara itu di Jakarta, orang Betawi asli Pak, itu agak aneh Pak. Agak anehnya kenapa? Datang itu harus satu persatu, nggak bisa Pak ketemu gitu di masjid rame-rame salaman udah nggak bisa, kagak sah lebaran lo kayak gitu katanya. Jadi harus datang ke rumahnya bertamu ngobrol gitu kan. Nah besok dia yang udah ketemuan itu gilirannya dia balesin namu lagi ke rumah saya. Udah begitu Pak, aturan dari sononya, nggak tahu siapa yang bikin aturan, pokoknya begitu aja. Makanya lebaran orang Betawi Bu, lama, repot, sampai sebulan nggak kelar-kelar gitu. Saya tanya kan, kenapa sih lebaran dulu nggak habis-habis? Orang puasanya aja sebulan, ya lebarannya sebulan biar seri gitu, begitu. Jadi orang Betawi itu agak ribet dalam masalah bertamu. Termasuk nih ibu-ibu sekalian, orang Betawi bertamu itu wajib mesti kudu harus bawa teng-tengan. Kalau sampai nggak bawa teng-tengan jadi urusan panjang. Diomongin, dateng sih dia cuman nggak bawa apa-apaan. Nah gitu tuh, itu jadi urusan tuh di kita, ya kan? Makanya saya namanya orang Betawi udah tahu dah. Kalau saya datang ke rumah orang tua, saya udah bawa nih dari siapin dari jalan dari bulan puasa udah siapin. Kalau zaman dulu orang Betawi itu nggak jauh-jauh dari dodol, ya sama kue geplak dah tuh, itu andalan, ya kan? Belum tentu dimakan juga, tapi mesti dibawa, ya kan? Saya datang nih ke rumah orang tua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak usah repot-repot bawa ginian, yang penting datang aja udah girang. Orang tua saya bilang begitu kan? Tapi kue geplak saya tetap diambil, gitu. Dibilang jangan repot-repot, tapi tetap diambil. Dimakan enggak, ditaruh aja di lemari gitu, dengan niat nanti kalau ibu saya mau lebaran kemana, nah yang dari saya itu yang dibawa, gitu bener. Besoknya begitu saya lihat, nah kue geplak saya udah nggak ada tuh, berarti udah jalan tuh kue geplak, ya kan. Ibu saya bawa tuh kue geplak dari saya ke rumah saudaranya, ya kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak usah repot-repot, ya Allah pakai bawa-bawa ginian segala. Orangnya aja datang udah girang, tapi kue geplak yang dari saya tuh diambil juga. Dimakan? Enggak, ditaruh aja di lemari gitu. Dengan niat nanti kalau dia mau lebaran lagi kemana, nah itu aja yang dibawa, begitu kan. Jadi Bu, perjalanan kue geplak saya dari rumah saya ke rumah ibu saya, ke rumah saudara itu berhari-hari itu Bu. Sampai pada suatu hari di rumah saya tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat, kayaknya kok geplak saya tuh. Balik lagi dia. Saya tahunya dari mana Bu? Begitu saya buka, kan emang gompal, sengaja saya gompalin. Nah gompalannya saya simpen. Saya cocokin lagi, cocok bener. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Balik lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi gitu ya. Cuman begitu saya makan udah nggak bisa Bu, udah tengik gitu, udah berhari-hari gitu. Emang ada Nabi SAW lebaran kemana-mana bawa teng-tengan, apaan tuh ya Rasul? Geplak lo mau? Nggak ada. Bukan budayanya Nabi kan begitu kan? Ya tapi ya namanya kita setiap daerah punya perilaku yang ya berbeda-beda. Itu khas lah ya, setiap daerah punya ciri yang nggak bisa kita paksa dan kita salah-salahin, ya emang udah begitu dari sononya, ya kan. Saya Bu orang Betawi, kalau yang namanya buka warung makan Betawi itu makanannya enak-enak Bu, cuman kalau udah lebaran dia jarang-jarang buka Bu. Lama dia bukanya, orang dia masih bererot ke sono kemari, robet rombongan Betawi, gak habis-habis lebarannya, sampai sebulan gak buka warung nasi uduknya itu. Padahal nasinya enak gitu, kalah sama orang Padang. Orang Padang ya, libur 2 hari doang dia udah buka lagi, ya kan. Saya bilang, ente kagak lebaran sehari aja Pak Ustadz, besok 2 hari udah buka lagi gitu. Malah tetangga saya tuh orang Tegal, hari raya pun dia buka wartegnya itu. Luar biasa saya bilang. Saya bilang, nggak pulang kampung udah sering Pak Ustadz, deket Tegal dari sini kan. Nah, kalau orang pada tutup saya buka aja kan biar rezekinya kemarin. Ntar orang udah pada balik baru saya pulang gitu. Wah,
pinter juga nih orang Tegal gitu ya. Jadi ya bener juga sih, dia wartegnya buka Bu, ya kan. Nah itu budaya juga, setiap daerah tuh punya kebiasaan dan budaya yang beda-beda lah. Nah kita Bu, orang Indonesia ini paling dahsyat kalau udah yang namanya Lebaran, ya kan, puasa juga gitu Bu, ya kan. Khas Indonesia, kalau yang namanya Ramadan itu bukan bulan puasa sih sebenarnya, tapi bulan makan-makan, bulan kuliner. Karena kita makan justru di bulan Ramadan tuh jauh lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Kuliner-kuliner Ramadan itu ada khas war takjil, ya kan? Wow, kalau udah jam 2 siang itu orang dagang makanan di jalanan. Di luar Ramadan nggak ada Bu, cuma di Ramadan aja. Judulnya doang bulan puasa, tapi kenyataannya bulan kuliner. Ya kan? Dan kita makan sehari bukan berkurang dari 3 jadi 2. Tetap 3 kali makannya Bu, cuman diatur jadwalnya. Makan pagi berubah jadi sahur. Ini kan tadi kita sahur nih, itu makan pagi tuh, pindah geser. Nah aturan siang ntar makan karena puasa, geser jadi buka. Nanti habis terawih masih ada lagi satu partai lagi, tetap 3 kali makan itu. Belum ditambah dengan cemilan, ya kan? Ada yang namanya gorengan, ada yang namanya kolak, ada yang namanya biji salak. Wah, rame dah pokoknya, ya kan? Sampai meja kita nggak muat, sampai beranak, bercucu gitu. Kalau udah yang namanya bulan Ramadan, makan mulu kita. Maka wajar kalau orang-orang tua kita dulu menyebut tanggal 1 Syawal itu bukan Idul Fitri, tapi apa Bu? Lebaran, lebaran. Lebar Bu badan kita, orang makan mulu ya kan, nggak habis-habis. Itu Bu yang namanya biji salak. Wah itu heboh kemarin, ada tamu dari Mesir datang ke Indonesia, dia ikut puasa di sini. Pas berbuka dia bingung, ini apaan, ya kan, selain korma ada biji salak. Saya bilang itu biji salak. Hah, biji salak bisa dimakan? Bisa gitu, bukannya keras. Kalau itu di luar Ramadan keras biji salak. Kalau di dalam Ramadan biji salak berubah jadi empuk. Ah, masa sih? Karena Ramadan itu menempa jiwa-jiwa kita, hati-hati kita yang keras itu jadi lembut di bulan Ramadan. Termasuk biji salak jadi empuk. Saya bilang, dicobain, iya empuk gitu. Biji korma bisa nggak diginin? Nggak bisa. Ini khusus salak doang gitu. Hanya di bulan Ramadan. Tuh orang Mesir bingung dia. Bisa ya kata biji salak bisa jadi empuk? Ya bisa lah. Itu teknologi gimana? Oh itu rahasia nenek moyang, nggak boleh kita bocorin ke sana. Ntar dia tiru jadi masalah itu. Biji salak empuk Bu di bulan Ramadan. Nah itu budaya kita ya kan. Jadi hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalau Nabi Ramadannya simple, siang puasa, malam ibadah, dah gitu doang, ya kan? Tapi kalau kita puasanya itu harus dengan war takjil, harus siap dengan berbagai makanan dan bukber, buka puasa bersama. Itu kayak wajib Bu. Saya sendiri tiap hari nggak pernah buka di rumah orang mulu, ya kan? Ada-ada aja gitu. Ntar kadang-kadang alumni, kemarin alumni SMA ngadain kumpul. Udah gitu alumni SMP, iya loh ada lagi gitu kan. Ada lagi buka bersama alumni SD. Lama-lama alumni TK, alumni PAUD, ya pada kumpul semua. Makan aja kerjaannya gitu kan. Sama satu lagi Bu, kalau udah kumpul apalagi alumni, ya udah ngobrol kagak habis-habis ya kan. Ngobrol dari ngalor ngidul sampai yang ada CLBK, celebek gitu. Apa? Cinta lama belum kelar. Iya loh. Ngobrol sampai jam 9, sampai jam 10 kagak habis-habis Bu gitu. Sampai terawihnya aja lewat gitu. Nah ini yang jadi masalah nih, ya kan? Buka puasa seru banget, terawihnya kagak Bu. Ya emang terawih kagak wajib sih, cuman kan sayang-sayang. Kenapa Bu? Yang namanya terawih itu cuman ada di bulan Ramadan, ya kan? Kalau mau kumpul-kumpul teman alumni di luar Ramadan juga bisa. Kenapa harus maksain nyesep di bulan Ramadan sih? Ya enggak? Saya bilang begini, kalau mau buka puasa, undangannya jangan buka puasa, undangannya terawih berjamaah, diawali dengan buka. Jadi intinya terawihnya, bukan bukanya. Ini buka rame banget, pada kagak terawih, gitu kan?
Terus begitu diingatkan, ini udah dikit lagi lebaran nih, terawih. Iya, saya jarang-jarang terawih. Terawih bu, nggak lama lebaran. Kan nyesel ya Allah, lewat begitu aja terawih. Akhirnya lebaran tanggal 2, dia ke masjid habis Isya. Mau ngapain Pak? Mau terawih. Gini hari terawih udah lewat gitu. Terawih udah lebaran, ya nungguin tahun depan. Kalau ada umur ya kan belum tentu juga. Maka jangan sampai gara-gara buka puasa bersama, akhirnya terawihnya jadi lewat. Ya yang penting terawih lah, syukur-syukur banget bisa berjamaah di masjid karena pahalanya lebih banyak daripada terawih sendiri. Boleh sih terawih sendiri, tapi nilainya ya nggak bisa dibandingin dengan yang di masjid. Jadi gini Bu, pesan saya, kalaulah misalnya buka puasa di mana gitu ya, nah syukur-syukur bisa terawih di situ. Kalaupun di situ nggak ngadain terawih, sambil jalan lewat ada masjid, ada orang terawih tuh, kita numpang aja gitu. Jangan kita pulang terawih sendirian di rumah, pahalanya beda Bu. Terserah masjidnya mau yang terawih pendek kayak mau terawih panjang, ya tergantung dan nasib-nasiban, namanya kita nggak tahu kan. Saya pernah Bu terawih di satu tempat, saya nggak tahu gitu ya. Sebenarnya saya ceramah di tempat itu, ya artinya terawih juga di situ. Cuman kebetulan itu masjid ya, itu masjidnya Agim di Jakarta, itu di daerah Cipaku. Begitu saya datang mau ceramah terawih nih, ditanya sama panitia, Pak Ustadz, ini ceramahnya kan habis Isya sebelum terawih, waktunya 30 menit. Nah, kira-kira Pak Ustadz habis ceramah, kita terawih, mau ikut terawih apa mau pulang? Saya bilang, masa pulang? Ya saya ikut terawih lah gitu. Oh gitu, ya udah gitu. Itu Pak sebelum sholat Isya. Begitu sholat Isya selesai mau naik nih, ditanya lagi, Pak Ustadz jadi mau terawih ntar di sini? Iya jadi, saya bilang gitu. Kenapa sih? Gitu. Saya bingung kenapa ditanya-tanya mulu gitu kan. Ceramah ada tuh 30 menit, udah selesai. Begitu saya mau ikut terawih ditanya, beneran Pak Ustadz mau ikut terawih di sini? Iya kenapa sih nanya mulu, saya bingung gitu kan. Nah barulah terjawab setelah saya ikut terawih. Ternyata terawihnya Pak, Bu, 20 rakaat, 1 juz, baru selesai jam 11 kurang seperempat. Pantesan saya ditanya-tanyain mulu, kirain apaan, ternyata terawihnya 1 juz Bu. Dari jam 8 sampai jam 11 kurang seperempat. Kan mantap itu Bu, ya kan? Dalam hati saya kasih tahu kayak kalau terawihnya panjang, dia cuma nanya mau ikut apa enggak gitu doang. Nah untungnya saya dapat jadwal di situ 2 kali Bu. Begitu yang keduanya saya datang ditanya, Pak Ustadz mau ikut terawih? Enggak, saya mau pulang. Nah gitu. Saya terawih di masjid dalam samping rumah saya aja 20 tapi cepat, 8:30 udah pulang gitu. Ini sampai jam 11 kurang seperempat belum habis-habis juga. Ya tapi pahalanya banyak pastinya lah Bu. Kalau Ibu mau jajal-jajal boleh juga ikut kayak gitu ya kan. Iseng-iseng berhadiah, siapa tahu dapat Lailatul Qadar ya kan, lumayan begitu. Tapi setidak-tidaknya diisilah terawih kita ini tinggal beberapa hari doang nih Bu, jangan sampai lewat lah, sayang-sayang begitu ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, saya sih pengen terus Pak, tapi lama-lama aus juga nih ya kan. Bapak Ibu enak ketawa-ketawa, saya aus Pak. Maghrib masih lama lagi, masih 12 jam lagi kan. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.